Halo bestinya Ketani, Besti, dunia jagat maya kembali dihebohkan oleh aksi selebgram asal Malang, Emi Agnia, yang kini tengah banjir kecaman dari netizen. Kronologi bermula saat Emi mengunggah sebuah konten promosi atau endorsement di akun media sosialnya dengan menggunakan potongan video mendiang Vidi Aldiano. Konten tersebut langsung memicu reaksi keras, terutama dari para sahabat dan penggemar setia Vidi Aldiano. Mereka menyayangkan keputusan Emi Agnia yang dinilai memanfaatkan momen duka dan sosok orang yang sudah tiada demi kepentingan komersial. Yaps, penggunaan sosok Vidi yang baru aja berpulang sebagai bahan iklan dianggap nggak etis dan enggak memiliki empati oleh banyak orang. Harta dunia itu yang bikin gue happy. Ternyata nggak bisa, nggak sama sekali nggak ada happiness dalam hidup gue. Yang gue pikir gue harus kejar, rasanya nggak ada gunanya. Punya uang sekian, ya, punya properti sekian, punya harta sekian, satu dapat penyakit yang rasanya saat itu adalah penyakit yang paling ganas ya dalam hidup gue. Nggak ada gunanya. Tapi ngerasa nggak sih kayak aku in person nggak kenal ya sama Vidi, tapi kayak kehilangannya nyampe sini, terus ketulusannya nyampe sini, dicintai oleh orang banyak juga nyampe sini. Terus itu tuh jadi kayak mirroring diri aku sendiri gitu loh, kayak aku tuh ngejar harta banget dari tahun 2013. Ngejar ini semua dari video tadi tuh aku kayak langsung aware ke diri sendiri, kamu butuh lo dicintai, kamu butuh dicintai oleh siapa ya, oleh diri sendiri. Sekarang aku mulai kayak beli vitamin buat diriku sendiri, terus cek kalau aku lelah, istirahat, tidur, bangun dari banyaknya vitamin yang aku konsumsi, dan mungkin aku ke dokter juga. Ini salah satu yang aku beli. Aku makin sadar lagi kayak udah Vidi, terus kayak ke orang terdekat aku yang bener-bener aduh nggak bisa banget nih. Semoga video ini kalian dengerin dulu ya. Sebenarnya aku jujur dari awal, dari dulu, dari muda aku tuh nggak suka banget yang namanya herbal apalah, herbal inilah, herbal itulah, kayak kurang suka maaf. Tapi yang ini tuh beda banget. Aku tahu produk ini punyanya keluarganya Sahdef Stanley itu setelah aku minum, dan dia juga udah punya perusahaan herbal ini berdirinya dari 1986, dimana aku juga belum lahir. Nah yang bikin beda apa? Tunggu dulu. Caranya simpel banget. Ini kayak bikin teh biasa. Ini air panas, terus kita masukin ini satu saset doang nih. Masukin ke dalam sini, udah bubukan gitu. Nah, ini udah dimasukin, tinggal tunggu aja sampai warnanya tuh kecoklatan. Tara, ini udah jadi. Yang baik sekali buat ini, dan kita malah justru doakan untuk Sheila untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih kuat. Ini namanya kehilangan, rasa sedih itu ada, cuman lebih besar rasa bersyukur karena ini sudah lebih tenang dan berada di posisi yang pasti yang lebih bahagia. Itu aja. Vidi adalah orang baik, banyak yang menyaksikan beliau sebagai orang baik, dan itu pertanda kebaikan dalam Islam. 40 orang menyaksikan bahwa beliau orang baik, itu adalah pertanda beliau insya Allah diterima di surganya Allah. Kemudian ini hari baik, bulan Ramadan, hari diturunkannya Al-Quran, insya Allah beliau naik ke sisi Allah bersama Al-Quran yang dibacanya, karena beliau selalu mengupdate bagaimana ibadahnya, bacaan Al-Qurannya kepada saya. Dan yang ketiga ya, sebaik-baiknya berpulang adalah dengan digugurkannya dosa kita, dan salah satu penggugur dosa itu adalah rasa sakit. Beliau selama 7 tahun mengalami rasa sakit, yang itu penggugur dosanya insya Allah, sehingga pulang dalam keadaan sebaik-baiknya manusia ketika pulang ke haribaan Allah. Dan akhirnya ya, saya cuma bisa bersaksi bahwa Vidi Aldiano yang saya kenal selama beberapa tahun ini, banyak juga yang jauh lebih kenal, khususnya keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya mengenal beliau sebagai orang yang sangat baik. Saya bersaksi bahwa beliau orang baik. Terima kasih teman-teman ya. Beb, komunikasinya kapan Beb terakhir? Terakhir ketemu dengan Udah lama kalau ketemu secara langsung. Terima kasih ya. Nah, usai banjir kecaman dan teguran keras dari berbagai pihak, Emi Agnia pun akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosialnya. Dengan nada penuh penyesalan, Emi mengaku kehilafannya telah menggunakan potongan video mendiang Vidi Aldiano untuk kepentingan promosi atau endorsement produknya. Ia menyadari bahwa tindakan tersebut sangat tidak etis dan telah melukai perasaan keluarga serta para sahabat dekat almarhum. Tapi meskipun permintaan maaf sudah dilontarkan, Emi tetap mendapat kecaman Besti dari banyak pihak. Aduh, makanya kalau bikin konten jangan cuma viralnya aja yang dipikirin dong. Kalau baik sih oke aja, tapi ini malah panen sorotan tajam.
Kematian Vidi ini menginspirasi banyak orang, menginspirasi orang untuk berbuat baik dan meninggal dengan meninggalkan sesuatu yang dikenang orang. Itu sakit itu, tapi kamu sehat dan panjang umur. Dan ternyata Tuhan mengijabah atau mengabulkan doa saya. Ini diberikan panjang umur, artinya namanya terus dikenang orang, ya, namanya terus dikenang orang, dan mungkin sampai akhir peradaban insya Allah orang masih mengenal Vidi dengan kebaikan-kebaikannya. Padahal duka masih begitu membekas di hati keluarga, terutama kedua orang tua Vidi Aldiano yang masih terus rutin berziarah ke makam sang putra tercinta. Jelang Idul Fitri yang seharusnya penuh dengan sukacita, keluarga besar Vidi justru harus mendapati kenyataan pahit akan banyaknya momen indah yang kini telah hilang. Sekarang gak ada lagi tawarnya Vidi yang biasanya menghidupkan suasana di tengah hangatnya silaturahmi keluarga.
Jadi Vidi itu tetap hidup. Ya. Jadi saya senang tuh doa saya terkabul karena dia cuma pengen hidup, ternyata hidupnya itu bisa lebih panjang, ya kan? Alhamdulillah ya. Bareng kali ini tanpa Jadi Mungkin buat Kak Vidi. Beliau orang baik. Kita tahu rezeki maut semua di tangan Allah. Sedih. Saya kenal beliau baik banget. Terakhir ketemu di nikahan teman juga. Beliau selalu bilang semangat Regi selalu. Jadi sedih. Semoga lapangan kuburnya dan semoga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan untuk Kasela, semoga selalu tabah. Terima kasih. Nah, yang paling menyayat hati, tahun ini nggak ada lagi tradisi foto bersama di depan rumah yang selalu menjadi potret ikonik keluarga Vidi Aldiano setiap tahunnya. Kehadiran Vidi yang selalu menjadi pusat keceriaan kini hanya tinggal kenangan dalam bingkai foto lama, Besti. Apalagi masih teringat jelas di benak banyak orang betapa bahagianya Vidi dan sang istri Sheila Dara saat lebaran tiba. Hal itu terlihat dari unggahan Vidi di media sosial selama beberapa tahun terakhir saat merayakan Hari Yang Fitri bersama sosok tercinta. Niat mau fit check lebaran, tapi gagal elegansi. Oh, dilap dulu nggak tuh kacanya? Emang kenapa? Nggak blur? Bukan emang gini? Nggak, enak aja. Saya mau ngapain sih? Capek. Oh, bikin ini aja. It fit. It is what it is. Wow, seragam. It is what it is. Ini kayak bener harus ada temanya deh. Sama kita bagusan kayak gini nggak sih? Kita kebalik nggak sih? Iya, kok kebalik kiri? Salah pasangan tau. Lu sini dong. Lu juga iya aja di sana. Nah, Kita jangan sebelahan sekolah kayak anak sekolah. lah masa gue yang tengah? Next tuh, nah gitu. Lu jangan ke depan-depan. Aku di tengah loh. Pengen spotlight banget. Lah aku spotlight. Jangan, terhamil. Kita sangat percaya bahwa Vidi adalah orang yang sangat baik kan, karena kebaikan yang sudah dia lakukan di dunia ini ke teman-temannya, ke semua sahabat-sahabatnya. Dan Vidi itu tipe orang yang sangat peduli sama orang lain, malah justru dia lebih peduli sama orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan tinggalkan dunia ini dengan begitu indah, dengan begitu damai, dengan begitu ganteng, dengan ganteng sekali, dengan senyumnya yang begitu indah ala Vidi. Jadi itu sih, kita bersaksi sahabat-sahabatnya Vidi adalah orang yang luar biasa baik, dan kita begitu bersyukur sih bisa kenal sama Vidi di hidup tadi. Namun, setelah lebih dari sepekan kepergian Vidi Aldiano, sebuah potret menyejukkan hadir dari sang istri tercinta, Sheila Dara Aisyah. Meski duka mendalam masih terasa sangat nyata, Sheila tampak mulai perlahan menata kembali kepingan-kepingan hidupnya. Dalam beberapa unggahan sahabat terdekat, Sheila Dara terlihat sudah mampu kembali tertawa lepas saat sedang berkumpul bersama adik-adik ipar serta kerabat dekat mereka. Momen kebersamaan ini seolah menjadi obat penawar rindu sekaligus kekuatan bagi Sheila untuk terus melangkah. Gila banget. Overwhelmed. Gila, kulkas aja sampai nyala, Fit. Desibel suara lo bikin elektronik rusak. Fit. Istighfar, astagfirullahaladzim. Narik siapa yang narik lo gitu? Tapi lo gini ya. Gak, nothing happen guys. Dalam dan balance, control. Gila, ini yang katanya unsur penting yang ada di perkumpulan ini. istri lu. Gak, Diva yang lakuin. Diva ngaku itu bagus tuh buat Diva. Itu menantu yang paling baik so far. Kan kemarin itu waktu menikah dia dapet itu menantu yang paling survive. Teman-teman
Sementara itu, Besti, di balik segala duka yang hingga kini masih belum kering, kabar mengejutkan kembali mencuat ke ruang publik. Gugatan perdata yang dilayangkan oleh musisi senior Kenan Nasution dan Rudy Pekerti dipastikan akan terus bergulir hingga ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Meski sempat mendapat gelombang hujatan dari para penggemar yang gak terima karena sosok idola telah tiada, proses hukum ternyata tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu seperti apa penjelasan dari Minola Sembayang sebagai kuasa hukum Kenan Nasution terkait proses hukum yang masih berlanjut meskipun Vidi Aldiano kini sudah tiada? Jadi pada kesempatan hari ini pertama-tama saya ingin terlebih dahulu ingin mengucapkan berduka cita ya yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum Vidi Aldiano. Ya kami berdoa semoga amal ibadahnya diterima dan umurnya diberikan kelapangan ya dan diterima di sisi Allah SWT. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana posisi perkara Vidi hari ini setelah Vidi pulang, jadi secara hukum keperdataan ini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh terhadap perkara tersebut. Ini tidak langsung otomatis membuat perkara itu menjadi gugur. Jadi beda dengan pidana. Kalau hukum pidana itu dengan meninggalnya terdakwa itu kan pidananya gugur. Ya. Nah, sementara kalau perdataan tidak. Apalagi dalam gugatan yang kita ajukan ini kan pihaknya ada tergugatnya itu adalah almarhum Vidi dan juga ada turut tergugatnya Heri Fis. Jadi ada pihak lain yang sampai hari ini masih hidup yang juga menjadi turut tergugat dalam gugatan tersebut. Perkara ini sekarang sudah sampai di tingkat kasasi ya di Mahkamah Agung. Jadi artinya atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di tingkat pertama itu klien kami sebagai penggugat itu sudah mengajukan kasasi dan sedang diproses kasasinya. Nah, jadi tidak akan membuat kasasi itu menjadi gugur, ya. Andaikan pun perkaranya tadi masih dalam tingkat di Pengadilan Niaga dan masih berproses, masih bersidang, secara normatifnya itu perkara itu tetap akan diteruskan meskipun akan di-break dulu beberapa waktu dengan adanya tergugat yang meninggal dunia, ya. Selanjutnya mungkin perkara itu akan diteruskan dan mungkin akan diwakili oleh ahli warisnya atau orang yang ditunjuk sebagai ahli waris dalam perkara tersebut. Nah, apalagi sekarang kan perkaranya sudah di tingkat kasasi, jadi tidak perlu ada proses persidangan lagi, hanya perlu proses pemeriksaan perkara, berkas perkara dan juga argumentasi di tingkat Mahkamah Agung oleh Hakim Agung. Ya. Jadi tentu tidak otomatis membuat perkara itu gugur atau batal.